Aduh, ketahuan deh nih gue. Aduh Bu. Ya Allah. Sini Bu, Centini bantu berdiri Bu. Aduh, Centini bantu. Ya, Centini Papa. Kalau misalkan... Gue bisa sendiri, udah deh, udah gak usah bantu. Gitu Bu. Monggo Bu, tapi awas hati-hati Bu. Ya tadi tuh gue cuma coba-coba aja. Gue udah bisa jalan apa belum? Soalnya gue udah bosen banget nih, Pak. Nggak terlalu lama. Iya Kak, iya. Aku juga ngerti. Ya udah, gue lagi di jalan nih ya. Gue mau ke tempat si Andi, ada urusan bisnis. Iya. Jadi Centini ngelakuin semua ini supaya Tejo kerja lagi. Kok perasaan gue gak enak ya? Kalau emang Centini ngelakuin semuanya buat Tejo, apa jangan-jangan gue punya perasaan sama dia? Terus apa alasan kamu? Alasan kamu mau dekat-dekat terus sama Centini apa? Karena cinta? Iya, karena kamu cinta sama dia. Kalau emang aku itu suka, cinta sama Centini, kenapa? Jadi kamu beneran cinta sama Centini? Aku gak nyangka. Kamu tanpa sadar udah lukain perasaan aku, Restu. Walaupun kamu memang bukan suamiku lagi. Tapi kenapa aku masih lagi? Tapi kenapa aku masih belum bisa terima kalau kamu itu sama orang lain? Gak seharusnya seperti ini. Firna. Firna, kamu kenapa? Kamu nangis sih? Salah apa lagi sih? Maafin aku, Restu. Aku bener-bener nyesel. Aku nyesel banget. Aku tuh baru sadar kalau kamu itu penting buat hidup aku. Kalau masalah itu lagi, aku kan udah pernah bilang sama kamu. Ya, aku udah ngerelain semuanya dan aku gak bisa kembali lagi. Kamu gak tahu ya? Kamu tuh gak tahu gimana takutnya aku tadi malam. Aku itu hampir dicelakain sama 2 orang begal. Dan kamu gak ada di sana. Kamu yang orang biasanya ngelindungin aku, Restu. Begal? Tapi kamu gak apa-apa? Aku gak apa-apa. Tapi aku benar-benar sedih. Kenapa sih? Di saat kayak gitu, di saat aku butuh banget bantuan kamu itu gak mau angkat telepon aku. Kenapa kayak gitu? Iya. Maafin aku. Aku lagi ada masalah kerjaan. Centini lagi ada masalah, jadi aku nggak bisa. Maksud aku. Iya, Centini ya. Centini itu sekarang udah bener-bener ya bisa ngegantiin aku. Ngegantiin aku di hati kamu dan di kehidupan kamu. Bukan seperti itu. Udahlah, Restu. Aku udah bener-bener ngerti kok. Aku udah bener-bener ngerti sekarang apa arti Centini buat kamu. Apa lagi sih? Ada apa, Fir? Saya tadi terima telepon kamu dan langsung kesini. Iya, maaf ya. Saya sendiri nggak tahu kenapa tiba-tiba saya kepikiran untuk telepon Pak Akbar. Akbar aja, panggil nama aja. Kamu kok kelihatannya bingung. Bingung apa? Kalau Mbak mau cerita, silakan. Cerita aja. Saya siap mendengarkan.
Iya, makasih. Saya memang mau curhat. Biasanya tuh saya curhat masalah saya itu ke sahabat saya. Tapi dia itu udah hianatin saya, jadi saya nggak mungkin lagi cerita sama dia. Sekarang ini saya cuman gak punya siapa-siapa di Jakarta, dan saat ini cuman saya yang kepikiran untuk diajak curhat. Iya kan? Iya, kayak gitu. Gak apa-apa kok Mbak. Semalam udah cerita kan? Harusnya saya bisa ngomong semua ini sama mantan suami saya. Tapi kayaknya dia itu udah benci banget sekarang sama saya. Dan sahabat saya udah nggak mau lagi. Saya udah nggak mau lagi berhubungan sama dia. Yang sabar ya, Fir. Saya tahu banget harusnya saya tuh nggak boleh cerita masalah pribadi saya, apalagi masalah perceraian ke orang yang baru saya kenal. Tapi saya tuh benar-benar Gak apa-apa kok Mbak. Kalau Mbak mau cerita atau curhat, saya siap mendengarkan. Siapa tahu habis cerita Mbak jadi lebih plong. iya, saya baru sadar kalau saya masih cinta mantan suami saya. Tapi ternyata saya telat menyadari hal itu. Gue mesti gimana nih? Gue paling gak tega kalau ngeliat perempuan nangis. Saya mesti gimana, Akbar? Saya bingung, saya harus gimana? Saya udah capek banget. Mikirin masalah ini. Kebetulan saya mau menghadiri acara pesta. Dan di situ akan banyak tamu yang hadir. Ya, siapa tahu suasana ramai bisa bikin kamu gak kesepian, gak merasa sendiri. Gimana? Kamu mau ikut? Tapi kan kita baru kenal. Saya nggak mau nanti orang-orang di pesta itu salah paham tentang kita. Kamu gak usah khawatir. Bukan acara kondangan kok. Ini hanya pesta gathering biasa. Dan saya juga banyak yang gak kenal kok di situ. Jadi kamu tenang aja ya. Iya, nanti biar saya pikir-pikir dulu ya. Tapi makasih kamu udah ajakin saya. Iya Firna, sama-sama. Makasih juga ya. Kamu udah mau dengerin curhatan saya. Iya. Bu Kinan, apa undangan saya sudah sampai di sana? Oh, mungkin masih di resepsionis kali ya Pak ya? Nanti saya tanyain deh. Oh iya, ngomong-ngomong ini untuk acara apa sih Pak? Acara catering. Sekalian saya mau memperkenalkan penyanyi iklan kita. Ya, sebenarnya persiapan acara ini sudah seminggu yang lalu. Tapi kantor sibuk sekali. Wah, idenya bagus banget Pak. Pokoknya saya pasti datang ya Pak ya. Ya, siap. Makasih ya. Oke, selamat siang Pak. Sopan banget sih ini orang. Bikin acara dadakan. Pakai ngelibatin perusahaan lagi. Rundingin dulu kek. Gak ada loh kayak gitu. Aduh, pas banget lagi gue harus pura-pura pincang kayak begini. Gue kan harus kelihatan cantik meskipun begini. Apa gue ngakunya udah sembuh aja ya? Aduh, nanti Mas Jo curiga lagi. Soalnya kan dia taunya kaki gue parah nih sakitnya. Gimana ya? Alhamdulillah. Bu Kinan bisa berdiri. Sudah sembuh toh Bu? Aduh, gawat. Aduh. Bu Kinan bisa berdiri. Sudah sembuh toh Bu? Aduh, gawat. Aduh, ketahuan deh nih gue. Aduh Bu. Ya Allah. Sini Bu, Centini bantu berdiri Bu. Aduh, Centini bantu. Ya, Centini Papa. Kalau misalkan gue bisa sendiri, udah deh, nggak usah dibantu. Gitu Bu. Monggo Bu, tapi awas hati-hati Bu.
Ya tadi tuh gue cuma coba-coba aja. Gue udah bisa jalan apa belum? Soalnya gue udah bosen banget nih, Pak.